Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ada 5 perkara yang dilarang dalam Islam untuk diceritakan kepada orang lain, meskipun orang itu adalah istri kita atau orang-orang yang kita cintai. Tidak seorang pun diperbolehkan mengetahui kelima perkara ini. Cukup hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Lalu apa saja kelima perkara itu? Yang pertama adalah mengumbar aib sendiri. Sebagian orang mungkin merasa bangga ketika menceritakan kesalahan atau dosa yang pernah mereka lakukan. Padahal ini adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Di antara bentuk perbuatan terang-terangan adalah seseorang yang di malam harinya melakukan suatu dosa, lalu di pagi harinya ia berkata, wahai fulan, tadi malam aku telah melakukan ini dan itu, padahal Allah telah menutupinya. Tapi di pagi hari ia membuka tutup Allah atas dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu mengapa perkara ini bisa menjadi dosa besar? Hal ini dikarenakan Allah telah menutupi dosa yang kita miliki, namun malah kita sendiri yang membuka aib tersebut. Hal seperti ini jika diteruskan, maka akan bisa menjadi contoh yang buruk bagi orang lain, sehingga bisa membuat hati semakin keras dan sulit untuk bertobat. Oleh karena itu, jika di antara kita pernah melakukan hal seperti ini, maka alangkah baiknya untuk segera bertobat dan tidak mengulanginya, dan bukan malah menceritakan kepada orang lain. Yang kedua, membocorkan rahasia orang lain. Aib adalah bagian dari masa lalu setiap orang, sehingga tidak boleh disebarkan, apalagi dengan maksud menjelek-jelekkan. Dalam Islam, menjaga amanah adalah kewajiban. Salah satu bentuk amanah adalah menyimpan rahasia yang telah dipercayakan kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-58. Dan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, jika seseorang menceritakan sesuatu kepadamu, lalu ia pergi,
maka perkataannya itu adalah amanah yang harus dijaga. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu bagaimana perkara ini bisa masuk dalam kategori dosa besar? Hal ini dikarenakan karena orang itu mengkhianati kepercayaan orang lain yang bisa menyebabkan fitnah dan perpecahan, juga membuka pintu bagi dosa lainnya seperti ghibah dan namimah atau adu domba. Sebagai muslim, kadang kita tidak bisa menghindari hal ini terjadi pada diri kita. Oleh karena itu, jika seseorang memberitahu kita sebuah rahasia, jangan pernah menceritakannya kepada orang lain tanpa izin, dan biasakan untuk diam dan menjaga amanah dalam percakapan pribadi. Yang ketiga, mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dilakukan. Banyak orang suka menceritakan kebaikan ataupun sedekah yang telah mereka lakukan, padahal ini bisa menghilangkan pahala amal tersebut. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian." Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Hal ini juga ada landasan hadisnya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan dilihatnya, tidak akan disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu, dan orang yang menjulurkan kainnya karena sombong. Hadis riwayat Muslim. Untuk perkara ini harus hati-hati, karena dosa besar ini disebabkan perkara ini bisa menimbulkan sifat ria atau pamer dan menyakiti hati orang yang pernah menerima kebaikan dari kita, sehingga membuat amal kita menjadi sia-sia. Yang keempat, membicarakan aib orang lain atau ghibah. Ghibah atau menggunjing adalah dosa besar yang sering dianggap remeh. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, serta janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Tahukah kalian apakah itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau SAW bersabda, yaitu kamu menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana jika apa yang aku katakan itu benar?" Beliau menjawab, "Jika yang kamu katakan itu benar, maka itu ghibah. Jika tidak benar, maka itu fitnah." Hadis riwayat Muslim. Perkara ini termasuk dosa besar, karena perbuatan ini akan merusak hubungan antar sesama yang bisa menyebabkan fitnah dan permusuhan. Yang kelima, menceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Dalam Islam, mimpi buruk berasal dari setan, dan kita dilarang menceritakannya kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Mimpi yang baik itu dari Allah,
sedangkan mimpi yang buruk dari setan. Jika seseorang di antara kalian mengalami mimpi buruk, maka hendaklah ia meludah ke kiri 3 kali, memohon perlindungan kepada Allah dari setan, dan jangan menceritakannya kepada siapapun, sebab mimpi itu tidak akan membahayakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini sangat dilarang dalam Islam karena bisa menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang berlebihan, karena setan sangat menginginkan agar manusia terus mengingat mimpi buruk tersebut, dan biasanya mimpi buruk akan menimbulkan tafsir yang salah dan menyesatkan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, itulah 5 perkara yang jika diceritakan kepada orang lain bisa menjadi dosa besar. Semoga kita bisa menjaga lisan dan berhati-hati dalam berbicara, agar tidak terjerumus dalam dosa yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.